Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Selamat pagi untuk kita semua. Kita di SMPTHK akan mengadakan talk show. Sebelum kita mulai, perkenalkan dulu, saya Redi Raharjo untuk moderator pada pagi hari ini. Talk show Sastrawan Tegal dengan tema mengenal lebih jelas budaya Tegal. Dan nanti talk show ini akan dibawakan oleh narasumber kita langsung, yaitu dari Bapak Atmo Tansidik. Selamat pagi Pak Atmo. Assalamualaikum. Dan kedua Bapak kita juga, ya kita udah mungkin kita sudah banyak yang kenal nih. Yang satu lagi adalah Bapak Dwi Eri Santoso. Selamat pagi Bapak Dwi Eri. Assalamualaikum. Oke. Untuk acara pertama adalah pembukaan. Kemudian yang kedua, kita sebelum memulai adalah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, sambutan dari Kepala Sekolah SMP Tunas Hidup Harapan Kita Kota Tegal. Yang kelima, kita langsung pada acara inti talk show. Yang keenam, acara sesi tanya jawab. Dan yang ketujuh, penutup. Untuk acara yang pertama, kita buka bersama-sama dengan kita membacakan doa, ya, dengan kita membacaan doa kita sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa, kita persilahkan. Berdoa selesai. Untuk acara selanjutnya, Bapak Ibu dimohon untuk berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu, dimohon untuk duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, kita akan ada sambutan dari Ibu Kepala SMP Tunas Hidup Harapan Kita Kota Tegal, yaitu kepada Ibu Sri Wahyuningsih SS SPD. Kami persilahkan. Terima kasih untuk Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Andes Atmo Tansidik dan Bapak Dwi Eri Santoso SPD. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
pagi, salam sejahtera bagi hari ini Bapak Ibu semua dan anak-anak yang tercinta dari SMP THK, kita akan belajar mengenai budaya Tegal. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Elsa Amleni selaku manajer sekolah THK Tegal, kepada Bapak Dr. Andes Atmo Tansidik dan Bapak Dwi Eri Santoso, serta yang saya hormati Bapak Ibu SMP THK Kota Tegal dan yang saya cintai anak-anak SMP THK Tegal. Tentunya di kegiatan kali ini kita agak sedikit berbeda karena yang pertama adalah kita dalam kondisi level PPKM level 4, jadi kita tidak bisa menghadirkan anak-anak atau Bapak Ibu guru di ruangan ini yang terlalu banyak. Jadi kita akan belajar mengenal lebih jauh tentang kebudayaan Kota Tegal ini secara daring dan nanti akan disiarkan di live streaming YouTube. Mohon maaf, bukan live streaming ya, di YouTube nanti kita unggah supaya kita mencintai dan lebih menghargai tentang budaya Kota Tegal. Nah, berbicara tentang budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, dan diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Nah, untuk Slamet Riyadi mengatakan bahwa budaya adalah suatu bentuk rasa cinta dari nenek moyang kita yang diwariskan kepada seluruh keturunannya. Serta menurut Koncaningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan dan tindakan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar. Nah, hal ini merupakan kegiatan yang sangat menarik sekali karena kita akan mengenal yang tadinya mungkin kita hidup di Tegal, tapi belum tentu generasi muda sekarang itu mengenal lebih dalam tentang apa itu Tegal, bagaimana kehidupan Tegal zaman dahulu, dan kehidupan budaya yang sekarang mungkin sudah maju. Apakah itu ada kolerasinya? Apakah hal-hal yang sudah diwariskan nenek moyang kita itu turun temurun harus kita jaga? Bagaimana melestarikannya dan apa saja yang harus kita tingkatkan untuk mengenal dan melestarikan budaya Kota Tegal. Itu saja dari saya. Selamat belajar dan selamat mengikuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih atas sambutannya Bu Wahyu, sambutan yang memberi semangat buat kita semua. Yang terutama saya sendiri orang Tegal masih harus belajar sama bapak-bapak ini, bapak-bapak sejarawan maksudnya saya anggapnya. Beliau-beliau ini adalah nantinya akan mengenalkan Kota Tegal lebih jauh. Ya, saya sendiri kenal Tegal Lengko, Pak. Lengko mungkin itu karena saya hobi makan, jadi Lengko. Nah, Lengko terus ada Kupat Glebet dan dari mungkin itu ada sejarah-sejarahnya juga dari makanan tersebut. Terus ada dulu orang Tegal bilang stasiun itu kantornya biro ya Pak, namanya biro. Terus apalagi terminal bilangnya stamplat atau apa. Padahal itu diadopsi dari bahasa Belanda, kurang lebihnya seperti itu. Ya, jadi ini menurut saya hari ini saya belajar budaya yang benar-benar hari ini nanti selaku moderator sendiri saya belajar budaya yang secara langsung dari para tokoh-tokoh asli orang Tegalnya di sini. Terima kasih untuk tadi disampaikan sama Bu Wahyu. Memang kita belajar online melalui budaya pada pagi hari ini. Dan kemudian untuk
mengenal lebih jauh budaya Kota Tegal, budaya Tegal, mohon maaf karena pada sejarahnya dulu kita jadi satu nggih Pak, kalau tidak salah nggih, antara kabupaten dan kota nggih. Nah, seperti itu. Ya, jadi mengenal lebih jauh budaya Tegal nanti akan disampaikan yang pertama dari Bapak Dr. Andes Admotan Sidik, yaitu selaku sastrawan Kota Tegal. Dan di sini ada biodatanya Bapak Admotan Sidik, tempat lahir Brebes, tanggal lahirnya 22 Februari, untuk tahun ditutupin ya, tahunnya Masehi ya Pak. Alamat Jalan Cermen nomor 35 Kampung Marpangat, ya, RT-nya 11 RW 3. Kalau saya RT 1 RW 3 Belis Pak, Kelurahan Panggung. Disimpangannya ke situ. Nomor WhatsApp 081580000099, surelnya admotansidik@yahoo.com. Oke, ini dari biodata Bapak Admotan Sidik. Kepada ini pengalamannya mau tak bacakan langsung apa bro? Untuk pengalamannya menjadi kepala desa Pakijangan, Kecamatan Bulakamba, Brebes. Wah, jauh sekali ya Pak Pakijangan. Luar biasa. Ini berarti dekat sama ibu kepala sekolah ya Pak ya. Terus kemudian kepala bagian humas, nah, tahun 2010-2015. Nah, di sini ada penerimaan anugerah kebudayaan dari Kemendikbud RI. Tahunnya berapa Pak? Kalau tidak salah. 2014. Nah, kemudian adalah Juri Pradidatama Balai Bahasa Jawa Tengah tahun 2021. Nah, ini pengalaman menulis buku antara lain dikendangi wong edan aja joget. Nah, ini dari teman-teman, kalau dikendangi wong edan aja joget ya. Nah, Kentong Titir untuk Indonesia. Nah, Dugale Asu Maring Menungsa. Nah, Dugale Asu Maring Menungsa. Nah, puisinya berjudul Kidung Urat Tapak Jalak. Kalau nggak salah jalak itu burung Pak. Nah, terus mukadimah di buku Jokowi dulu kini dan nanti, Jadul Kinanti halaman 3527. Oke, terima kasih. Ini pengalamannya. Dan ini satu lagi, ini Bapak selain terkenal juga di Bapak Pandu di Warcap Kota Tegal. Ini Pak Dwi Eri Santoso ya. Ini Pak Dwi Eri Santoso. Nah, nama Dwi Eri Santoso, tempat tanggal lahir Kota Tegal, umur saya nggak usah bacakan, yang penting ada tahunnya, alamat kosong, nomor WhatsApp kosong, surel kosong. Nah, pengalaman dulu berdinas di kepala SD wilayah Kecamatan Tegal Barat. Nah, yang penting SD ya Pak, SD-nya. Nah, kemudian karya puisi dimuat di SKM Sentanan Terbitan Jakarta. Artikel sastra dimuat di Merdeka Minggu. Kemudian pengalaman menulis buku antara lain ini Bruk Abang 2009. Nah, ini saya senang Pak, karena dari sejarahnya Bruk Abang itu kan kalau mistisnya luar biasa ya Pak ya. Cerita mistisnya ada di situ. Terus Tolak Bala tahun 2019, karya puisi Tegalane di buku antologi puisi Ruat Desa untuk Indonesia dengan ruk puisis Tegal terbitan Yayasan Pustaka Tegal tahun 1998. Kemudian penyair Angkatan Tegal, ini bukan Angkatan Darat ataupun Angkatan Laut tapi Angkatan Tegal ya. Potret reformasi dalam puisi Tegalan terbitan Jurnal Tegal tahun 1998. Tegal Nganjuk tahun 2017 ya. Ngerajuk ya, mohon maaf, ngerajuk. Nah, ini pengalaman lanjutan, ada menulis buku antara lain Keranggen Katuranggan. Kalau Katuranggan saya sering dengarnya di burung perkutut ya. Bener ya Pak? Ada Banyumili, ada Pendowo Mijil. Nah itu, terus kemudian Republik Tegalan terbitan Balai Bahasa Jawa Tengah tahun 2018.
Terus kemudian ada Wulan Dadari, 2019, penulis naskah drama diantaranya Plerak Plerok. Nah, ini bahasa Tegal lagi, Plerak Plerok. Nah, kalau adik-adik semua, anak semua, bapak ibu semua tahu Plerak Plerok enggak? Nah, berikutnya kayak gini, Kaisar Plerak Plerok. Nah, yang Brandal Mas Cilik, ya, Lan Brandal Mas Cilik. Nah, Brandal Mas Cilik sering ditampilkan di kegiatan kemah budaya. Nggih Pak Eri nggih, kalau tidak salah kemah budaya Brandal Mas Cilik. Nah, kemudian mendapat predikat Presiden Penyair Tegalan. Nah, ini kita ketemu sama presidennya, tapi bukan Presiden Republik Indonesia, tapi Presiden Penyair Tegalan asli. Dan saya pengen belajar wangsalan bener-bener asli ya, tapi nanti kalau saya belajar wangsalan nanti di sini diledeki sama yang muda-muda Pak, ngomong apa sih nggak gitu Pak, biasanya gitu. Nah, predikat odo-odone lanang setiawan ye, tapi akhirnya dikukuhkan temenan ng acara pemberian gelar Presiden Penyair Tegalan neng tahun 2017. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang luar biasa dari bapak-bapak kita selaku kalau saya anggap ini sejarawan, termasuknya sejarawan Tegal dan tokoh-tokoh budaya Kota Tegal. Nah, untuk memulai acara Inti Talk pada hari ini, kita untuk yang pertama nanti untuk tentang budaya Kota Tegal akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Andes Atmotan Sidik. Kepada beliau, Bapak Dr. Andes Atmotan Sidik, kami persilahkan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Elva Anggreni dari Yayasan Budi Dharma, Ibu Kepala Sekolah Sri Wahyu Ningsih SSSPD, moderator dan narasumber sesepuh Tegal, Bapak Dwi Erai Santoso SPD yang saya hormati, dan seluruh anak-anakku, siswa-siswi dari SMP Tunas Hidup Harapan kita. Semuanya saja semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sangat menarik pagi yang cerah ini kita akan berbincang tentang mengenal Tegal dalam arti lebih luas. Saya katakan Tegal itu sebagai unikum, sebagai satu kawasan. Mengapa? Karena belum 1 menit orang di sini bisa 6 bahasa. Mari kita buktikan. Sekedar presentasi bisa. Mas Redi, Anda datang dengan siapa? Sampean terkenal siapa? Aku menek kalau Halim, Tolijo, Pangwaring terminal, terus batu lento. Coba. Ya. Aku bahasa Tegal. Menek bahasa Tegal. Kalau Halim kan bahasa Arab. Jok itu. Pangwaring dokter bahasa apa? Bahasa Inggris. Terus kota terminal Inggris. Itu sudah berapa? Belum 1 menit kan? Ini menggambarkan bahwa ternyata beredarnya bahasa ini sinergi dengan keadaan Tegal yang merupakan melting pot. Tegal adalah satu daerah yang mewadahi berbagai etnis. Mohon maaf, ada yang saya anggap sebagai keunggulan atau geospiritual. Gampang saja. Kita nggak boleh ngomong tanpa tokoh seorang raja minta dimakamkan di sebuah daerah. Itu Alamura. Makamkanlah saya di tepi guru saya, Syekh Ulama, di sebuah gundukan tanah yang berbau Tegal Wangi, Tegal Arum.
Saya kira itu yang diberikan. Elit Jawa, elit Krian, betahnya di Tegal. Tuan Hargos, tokoh di PG Patah, bukan hanya sekedar tokoh di, namun pada sebagai tokoh spiritual. Gula ya Pak. Sampai sekarang itu kucingnya adalah kucing Chandramawar sering menjelma dan sebagainya. Nah kebetulan sekedar beberapa menit saya pemberi pengantar untuk buku Tuan Hargos yang dikarang oleh tokoh sastra perempuan Ibu Neni Mahendra. Saya baca sampai tuntas, saya beri pengantar. Ternyata orang Belanda itu pun betah di Tegal. Tuan Hargos. Silakan ada punya yang sudah jelas pada punya. Kemudian Vantilus. Itu bukan orang biasa lagi. Punya watak sosial sehingga masyarakat lingkungan pun mengenal. Kesolehan ritual individual, pemahaman keagamaan mereka berhasil diwujudkan menjadi kesolehan sosial. Sehingga Vantilus itu Vantilus nyatanya Vantilus. Saya akan melakukannya ya Pak. Iya. Baik. Tokoh dari Timur Tengah, Saudi Arabia atau Yaman. Habib Muhammad Al-Haddad. Sampai sekarang per 15 bulan Sya'ban, berarti 10 hari lagi akan ada peringatan apabila ini tidak kena pertimbangan PPKM level 4. Itu menjadi kerumunan yang luar biasa baik dalam dan luar negeri. Ada Khaul Habib Al-Haddad betah di Tegal. Satu lagi Syekh Muhammad Abdul Rahman Mbah Panggung yang situsnya artefaknya masih ada, itu pun pernah di Tegal. Oke. Berarti ada Belanda, kemudian Jawa, elit Jawa ya, semacam Raden Purboyo, yang tidak lain adalah Said Abdul Ghaffar, Kiai Jaduk, kejadukannya, yang makamnya di Darussalam. Itu pun elit Mataram yang betah di Tegal. Hal yang sama, tokoh ulama Ki Gede Bayu itu pun betahnya di Tegal. Dari etnis Tionghoa, sebutan Kue Lakwa, yang saya baca dari Tegal Bercerita, beliau pun dipersepsikan sebagai wali, tokoh spiritual. Itu pun betah di Tegal. Sampai keberadaan kelenteng yang kita saksikan sekarang. Nah, ini menunjukkan bahwa Tegal sebagai komunitas yang berhasil mewadahi lintas etnis, pluralisme yang menjadi misi dan visi dari sekolah ini tadi saya baca. Realitas kebinekaan telah kita dapatkan secara konkret, bukan dari ada di Tegal. Nanti Mas Eri akan mengungkap sejarah panjang teater di Tegal yang juga diikuti oleh lintas etnis. Kita mengenal Gandito, itu bukan hanya misi individual. Saya tanya mengapa ini namanya Bina? Ya gini punya watak sosial ketika ada orang susah. Nah kembali Mas Teddy tentang kebudayaan Tegal haruslah dimaknai secara beda dalam artian Tegal secara administratif. Tegal administratif ya yang 4 kecamatan ini. Tapi Tegal dalam artian kebudayaan haruslah dimaknai dialek Tegal yang meliputi kawasan Pemalang, Slawi, kemudian Brebes serta kota Tegal itu sendiri. Tapi Tegal dalam artian administratif ya yang kita ketahui dan kota Madya Tegal dulunya tetap bersatu. Nah,
kebetulan ini nanti juga saya hadiahkan untuk isi perpustakaan. Pada 22 Februari yang lalu saya launching strategi kebudayaan Wong Tegal. Ini dapat disampaikan beberapa unggulan yang ketika Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah membedah ini katanya mendapatkan sesuatu. Apa itu? Mohon maaf, dari begini Anda bisa belajar. Ternyata kedekatan hubungan emosional psikologis Presiden Republik Indonesia pertama dengan Tegal itu karena yang pertama menyusun biografinya Bung Karno, maaf sebelum Presiden, itu orang Tegal. Tambun pun ada yang keluarga kita. Jadi wajar ketika Bung Karno kesini pada hari Selasa Manis. Kenapa saya tegaskan manis? Ada lokal, kalau warna lokal. Ya, saya sebutkan misalnya. Kalau Bung Karno kesini pada tanggal 25 Desember tahun 45 Sudirman itu Pak Ibu Mawati ya yang pertama itu kesini juga menceritakan program dan tentunya membawa pasukan wartawan untuk mengekspos produk-produk unggulan dan andalan yang ada di Kabupaten Gresik, termasuk bangunan-bangunan yang angkatan lautnya di Sol, kemudian lautnya di Sol, dan Tegal betapapun kalau yang sekarang dibangun sebagai kota kecil, tapi ini magnet. Mohon maaf, saya itu asalnya dari daerah Brebes Kepering desa 8 kilo ke arah barat dari Pendopo, Kabupaten ke arah barat. Ini termasuk negaranya Ibu Kepala Sekolah Sriwayuni di sini. Nah, itu kalau melihat Tegal ya sebagai suatu kota magnet. Satu contoh misalkan orang desa itu belum panen bawang ya. Mas Adi, tolong diopeni bawang yang bagus. Bandengnya juga yang bagus. Nanti kalau sukses mencapai 7 ton, kamu saya traktir dari ujung rambut ke ujung kaki, satu pakaian, mangan milih warungnya dan Tegal. Ini saya orang desa ini. Orang desa. Jadi orang Tegal ini mengharap. Kemudian pada era 70-an kan belum ada biasa waktu itu. Ketika juragan-juragan baru sukses panen bawang, itu rombongan dengan siang mobil nontonnya dan Tegal. Jadi Tegal itu dari dulu memang memiliki keunggulan karena secara geografis. Di sini ada terminal, di sini ada stasiun. Ya, jumlah bank terbesar sudah dipegang. Nah, serta dalam hal kuliner, monggo dicek. Ini saya semula menganggap itu biasa. Seorang tokoh Nahdlatul Ulama, Rois Surya PBNU, Kiai Haji Badasi, mitra Gus Dur, itu pernah mencoba nyatek dari ujung timur ke ujung barat. Katanya satenya tidak ada yang melebihi sate Tegal. Sederhana mas, ternyata ada kearifan lokal, teknik menyembelih sate agar dagingnya tidak bagus, dagingnya bagus dan tekstur dagingnya lebih baik karena makanannya mayoritas lambat daun kulit karena kita memiliki cukup banyak tanah. Ya, tanah masih berada. Itu apa menyembelihnya? Yang saya dapatkan dari tokoh Tegal, dari sepatu Mustafa, orang Tegal itu punya teknik kalau menyembelih kambing, ketika kambingnya lagi nges menarik nafas itu tidak dipotong, masih dibiarkan. Ketika nafas bebas baru bos maka dagingnya nggak bagus. Dan ini sudah saya tulis di sini. Setidaknya beliau 20 tahun punya pengalaman semacam itu. Maka terkadang kan kita ketika hari raya Kurban makan daging
Kok beda dengan sembelihannya Kiai Redi misalnya? Karena itu ada hal sepele. Jadi banyak kearifan lokal yang dimiliki oleh orang Tegal yang sebetulnya kalau ini diskripsikan, ditesiskan, disertasikan menjadi satu pengetahuan yang sangat luas. Dalam konteks dunia kepenyakitan kita mengenal siapa almarhum Pit Ardianto Supriyadi yang mungkin puisinya kumpulan antologi dari negeri Bosnia ini terbesar di Indonesia pada kemudian sudah lebih dari 10 jilid. Ya. Sastrawan-sastrawan dari berbagai daerah berguru di Jalan Cemek nomor 4 Tegal, Bioskop Dewa Timur, kemudian hanya 5 rumah dari kediaman saya. Kita juga mengenal siapa SN Ratmana adalah sastrawan angkatan 66 yang tahun lalu karyanya mendapat penghargaan Prasida Tama dari Balai Bahasa. Kita juga mengenal pesilat yang luar biasa namanya Sail. Itu dari Tegal. Di Jakarta ketika ada masalah-masalah sosial, beliau lah yang bisa menangani konflik-konflik sosial, dan dia selalu menyebut aku Sail. Dalam perfilman kita mengenal Pak Tegal, kita punya Imam Balawi, kemudian Harun Umar. Nah, satu hal yang menarik di kalangan generasi milenial sebutlah Wicaksono Wisnugawa putra Mandamin Yonodharyono yang ketua Dewan karyanya film Turan juga masuk nominasi kepada Oscar. Jadi film berbahasa Tegal ternyata mengagumkan di event-event nasional maupun internasional. Saya pernah mengantar seorang tamu jenderal minta diantar. Anda bisa antar nggak ke penulis itu? Saya antar. Dan satu jadinya film shop. Nah, itu juga di sana dan saya antar. Jadi Tegal ini memang suatu daerah yang merupakan satu melting pot dan punya greget untuk dikunjungi. Nah, ini satu hal yang sangat ideal. Kalangan seniman, sebutlah tokoh W.S. Rendra menyebut Tegal kota yang tidak pernah tidur. Dan tokoh yang usahawan banyak menyebut Tegal Jepangnya Jawa Tengah. Orang Tegal dia, apa yang nggak bisa itu? Kapal bola rusak di dalam sendok. Keris-keris yang tidak mutu dilebur, dijadikan satu alat-alat pertanian. Dan banyak kuliner-kuliner apa yang disebut tahu aci. Ya, tahu bedok, apapun tahu aci itu lebih benjaran. Kalau di ajukan dalam konteks cipta misalkan ini lebih ke miliknya benjaran, artinya kabupaten Brebes. Sebab seiring munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kemajuan Kebudayaan, kita diberi satu kesempatan untuk mengajukan kepemilikan kita yang untuk menunjukkan bahwa identitas lokal. Nah, sekarang ada batik Tegalan, ada batik berpuisi. Ya. Ini kearifan lokal. Ngaji nggo pinter. Jamaah dulu bener, enggak bener tuh pinter sudah ngaji kalau jamaah. Sebelum Hizmi memberikan tagline imta iman dan takwa dan ibtek, tokoh-tokoh agama kita sudah punya tagline seperti ini. Karena itu dalam rangka menolak penyalahgunaan narkoba, saya tambahkan 5 bahasa menolak narkoba, kullalul mukhadarat, koma aja narkoba, saya mau juga jangan menggunakan kreativitas semacam itu.
Nah, di bidang kesenian, betapa luar biasanya seorang Ki Susmono menciptakan ide-ide baru, lakon yang kontekstual. Ada sholat lampion loh yang dibikin oleh Ki. Silakan dilakukan. Karena Ki pondoknya di daerahnya Mbak Sri Wahyuningsih di pesantren Al Anwar, itu biasanya beliau. Ketika nggak ada tanggapan, Ki Mas Eko Tunas, namanya Mas Eko, itu ngaji di sana sebagai salah satu bahasanya. Nah, hal yang sama, wayang sukep bisa ini juga tokoh-tokoh Tegal yang internasional, dan nanti saya kira hal ini akan ditambahkan secara detail oleh Mas Edi, dan bahan lebih lanjut nanti Mas Edi ini saya sekali lagi saya jelaskan. Demikian yang pokok pikiran yang bisa saya sampaikan. Saya mencatat tanggal 6 Februari kemarin telah cukup dikenalkan potensi-potensi unggulan Tegal, khususnya tentang peran warga Tunan Tionghoa dalam memandu peradaban masyarakat Madani di Kota Tegal oleh Abu Bakar dan oleh Kang Caizwan. Terima kasih. Waktu kami serahkan kepada moderator. Terima kasih, luar biasa. Kita kasih applause dulu untuk penjelasan dari Bapak Dr. Andes Atmo Sidik, Atmotan Sidik, mengenai budaya Kota Tegal. Mungkin saya baru Pak Atmo ya di sini. Ternyata luar biasa memang tadi yang disampaikan pluralismenya memang di Kota Tegal memang ternyata kalau ditelusuri lagi bisa menjadi contoh sejarah kebinekaan ya Pak. Contoh sejarah kebinekaan. Dan di sini memang di daerah saya Pak memang ada salah satu mungkin makam tapi terkenalnya makam orang Cina Pak. Itu namanya Mbah Nyata. Nah, nama Cinanya siapa saya juga kurang tahu. Mungkin Pak Eri ngertos gitu. Itu Mbah Nyata. Itu lokasinya malah dekat di daerah pesisir Pak. Daerah pesisir di situ di daerah. Nah, Masih ada. Ada Pak. Ada. Nah. Mas Eri sudah kontak saya. Betul. Nah di situ makanya saya pertama kali pindah di daerah Martoloyo situ, saya coba main ke situ, tapi mohon maaf karena tulisan nama Cinanya saya juga nggak hafal ya Pak. Jadi terkenalnya cuma panggilannya dan Mbah Nyata seperti itu Pak. Jadi ini mungkin nanti saya juga tanya. Terus kemudian ini Pak dari yang disampaikan Pak Atmotan Sidik, mulai dari sejarah Kota Tegal memang kita kan sebenarnya satu ya Pak, satu antara kota dan kabupaten dengan peninggalan dulu dikatakan balai kotanya kan di sini ya Pak, di daerah Ranal sini. Terus kemudian yang jadi bahan saya masih pengen tanya itu secara pribadi sama Pak Atmo sama Pak Eri mungkin setelah kejadian adanya perang saudara, perkelahian saudara antara Martoloyo dan Martopura, itu saya pengen tanya makamnya Martoloyonya itu di mana? Itu banyak orang Tegal yang banyak belum tahunya di situ Pak, di situ. Nah, makam dari Martoloyo ataupun Martopuro yang akhirnya terjadi perkelahian mengakibatkan sejarahnya di Tegal tersebut ya Pak. Ya, jadi pengen sekilas disampaikan di sini biar anak-anak dari Tegal itu juga pada tahu, anak-anak dari THP juga pada tahu, mungkin seperti itu. Mungkin itu saya mengawali pertanyaannya sebelum ke Pak Eri Pak. Terima kasih. Saya pakainya gini ya, fakta tertulis saja. Yang pertama, ini kebetulan saya dulu bekerja kurang lebih 15 tahun di bagian humas, 5 tahun paling tidak, 6,5 tahun saya kepala bagian humas protokol di Kapolres menyusun sejarah. Saya tim penyempurna sejarah Kapolres. Kalau versi yang ada di sana itu ada situs di Desa Kerta Besuki, berarti
kalau dari arah barat sebelum masuk kota Tegal, di situ ada makam para bupati, termasuk makam Bupati era reformasi Haji Muhammad Haji Junaidah dan Pak Tiswanda ada di situ. Jika ukuran itu lepas dari benar atau tidak, itu menjadi situs makam Martoloyo Martoloyo. Ya, kemudian saya mendapatkan info tertulis dari buku Tegal Bersejarah, makamnya di Lumbangan. Kemudian ada Bung Baidi menulis sejarah Tegal, itu menyebut makamnya di Suroponolawen juga ada. Ada yang menyebut juga Tegal. Nah, kebenaran hakikat kebenaran, ini yang perlu diuji. Alat bantunya adalah antara lain di luar mentifak, sosial, tradisi lisan, maka artefak fisiknya. Nah, ini menarik menjadi diskusi lanjutan. Toh radiusnya sangat dekat, mari kita bisa berkunjung sehingga ada memori yang lebih mendalam. Oh, di sana juga kalau Jawa Timur ada yang siap. Kalau bertanya saya tawarkan monggo kapan mau kesana Mas Edi, saya siap antar. Ya Pak, Insya Allah Pak siap menangkap dan senggang mungkin itu matur nuwun Pak Atmo Tan Sidik sudah, biarpun ini masih menjadi diskusi dan perbincangan ya Pak, seperti itu. Mungkin kalau sejarah Tegal mengasihkan Pak. Saya tambah lagi kalau ada poci gula batu, pilus kleto, kacang begares itu ya Pak, ya, luar biasa mantapnya. Makanya tadi benar ada seorang sastrawan juga mengatakan Tegal itu memang kota yang hidup dan nggak pernah tidur. Memang seperti itu. Jadi kita dimanapun saya pernah ke Banjarnegara, saya pernah ke Nyun Sewu, daerah Pemalang sendiri, saya pernah ke daerah Bandung, tapi memang agak ke kabupaten Pak. Kalau malam-malam memang beda sekali dengan daerah Kota Tegal. Memang di Tegal itu memang full 24 jam kita mau cari adalah ibaratnya seperti itu, ada yang masih buka. Dan saya di sini juga kemarin diberitahu sama Pak Purwo selaku nopong di sini penasihat yayasan, dan ternyata di sini ada peninggalan sejarah yaitu tentang gamelan kuno Pak. Di sini memang saya belum ditunjukkan, tapi dari ceritanya di sini memang ada gamelan kuno yang masih tertinggal di wilayah Kelenteng itu sendiri. Nah, itu yang jadi bahan pertanyaan saya tadi dua Pak. Itu yang di Mbah Nyata tadi. Nah, mungkin dari Pak Eri nanti mungkin bisa menyampaikan Mbah Nyata itu sebenarnya siapa. Tapi memang yang dari orang-orang Tionghoanya sendiri banyak yang ibaratnya siaran ke situ Pak. Jadi saya sendiri memang itu Mbah Nyata, dari orang-orang situ itu Mbah Nyata. Tapi orang situ sendiri tak tanya Mbah Nyata itu siapa Pak. Nah, tak tanya itu. Ya itu Mbah Nyata, memang turunan Cina, tapi banyak yang siaran seperti itu. Saya tambahkan. Iya Pak. Terkait dengan wayang dan gamelan di Tegal memang sangat aktif. Kita harus mengetahui bahwa Sunan Kalijaga itu sering ke Tegal, cuma berganti nama. Ini fakta sejarah. Beliau terkadang menggunakan nama Sunan Kalijaga, menggunakan nama Dalang Barongan, menggunakan Dalang Bengkok. Ini segera nanti karena ini saya belum 5 tahun mendapatkan ini. Amnus sebelumnya sudah saya dapatkan. Kemudian tokoh spiritual sini ketika berdakwah itu pun menggunakan wayang. Sehingga siapakah Mbah Panggung? Mbah Panggung adalah Said Abdurrahman. Siapakah Mbah Panggung? Mbah Panggung adalah Dalang Jaruman yang dengan pendekatan kesenian melakukan dakwah keagamaan menggunakan Kresna dan Wisnu. Ini juga sudah tertulis dalam bukunya Profesor Dr. Abdus Sukun
bertajuk Semangat Orang-Orang Tegal. Mudah-mudahan nanti perpustakaan ini juga diisi. Apabila tidak ada, kami insya Allah siap Pak. Okay. Sebab nanti generasi muda itu jadi nggak aneh kalau misalkan seperti yang disebut Mas Abu Bakar ketika menjadi narasumber minggu di sini, bahwa Kelenteng ini punya keunikan tentang wayang di Selawi. Juga di sini ada gamelan yang sudah saya sudah melihat. Kebetulan pada eranya Pak Adi Winarso, saya itu ketua tim menulis buku pesan pergaulan beliau, sehingga saya oleh Yayasan Tridharma agak lama melihat, dan saya juga mendapatkan buku yang berjudul 180 tahun Kelenteng Tek Haipyong demi kehidupan kaum Tionghoa yang dibahas oleh Tan Jaikwan. Saya melihat tadi ada gambaran. Terima kasih. Gila, sangat pencerahannya ini. Mungkin itu ya Pak, banyak sekali memang di Tegal. Kalau di Bali luar biasa sekali. Kalau kita lihat nama-nama kelurahannya pun mungkin dari sejarah juga ada ya Pak. Mungkin kalau lihat keraton, kelurahan keraton juga ada sejarahnya, Mangkusuman, Panggung dan sebagainya itu ada. Dan kalau dikenal dengan banyak makom yang kayak sejenis makam peninggalan mungkin juga di Tegal sebenarnya banyak sekali Pak. Ya, mungkin itu saja. Nanti bisa kita lanjutkan untuk di sesi tanya jawab. Dan yang selanjutnya untuk materi mengenal lebih dekat budaya Kota Tegal akan disampaikan lebih lanjut kepada Bapak kita, yaitu Bapak Dwi Eri Santoso SPD. Pada Bapak Dwi Eri Santoso SPD dipersilakan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu, salam budaya. Yang kami hormati Ibu Siwaryuningsih, SSSPD, double sarjana menurun. Kemudian Ketua Yayasan yang baik hati karena mau menguri-nguri budaya Tegal dengan bukti ada silaturahmi kegiatan seperti ini. Yang kedua, kepada semua kru semuanya, sudah keroyo-royo semangat hanya untuk mengangkat kami berdua dalam rangka budaya Tegal. Budaya Tegal itu bisa dikatakan ada orang yang ngomong kasar, ada orang yang ngomong kasar, ada orang yang ngomong familiarnya luar biasa, ada orang yang ngomong itu ramah luar biasa. Dari sisi mana dibilang kasar, dari sisi mana dibilang ramah, dan dari sisi mana dibilang familiar. Kalau melihat dari geografis, Tegal itu panjangnya hanya sekitar 13 sampai 15 km. Jadi sangat sempit. Kemudian kita hanya punya 4 kecamatan dan lahir dari budaya nomaden kita sebenarnya. Kita lahir dari Gunung Slamet karena laut itu dulu di sana di selatan, Paku Laut, Karanganyar dan sebagainya. Ya banyaklah nama-nama yang menimbulkan bahwa itu sebagai identitas dulunya adalah sebuah samudra besar. Sehingga mereka itu bisa dikatakan pindah-pindah. Tumbuhnya bahasa juga dari sana. Jadi kalau kita ngomong rada sombong atau ngomong rada tegas bahwa budaya Tegal itu paling tua setelah Jogja dan Solo. Wong Solo kalau wong Jogja janggal apa beli?
lebih tua karena kita tidak pakai O, AKP, pan mari dikon ya. Arab nyandi kan, karena kalau orang Solo kan pakainya O ya. Orang ngomong, orang kayak gue ya. Itu yang pertama. Kenapa mereka masih kelihatan? Karena baru kemarin, sehingga masih tersisa sebagai peradaban kerajaan Mataram yang pecah dari dua ya. Keningratan nanti Suryo apa? Jadi Pakualaman Solo dan Pakubuwono Jogja. Terus seiring perkembangan zaman, maka tumbuhlah daerah-daerah menjadi sampai ke pesisir utara. Nah, di pesisir utara inilah tumbuh hal-hal yang unik. Misalnya lahir kampung tertua di Tegal itu namanya Pesempongan. Itu sudah punya kesadaran embarkasi naik haji pertama, Sekar dan Pekalongan. Jadi nunggu haji mana cukung lah kapal sederhana mangkat barang iya ke Mekah itu. Sehingga di sana ada tertinggal Langgar Duhur. Bisa dilihat sudah direhab bagus karena mungkin dibantu oleh kegiatan JKPI, Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Cuma gue arah ngedok menurut aku ya, karena kurang serius. Mungkin didengarkan Pemkot mudah-mudahan saya sempurna. Itu kalau serius bagus itu, bahkan dirubah itu gapuranya menjadi rusak. Padahal Pesengon itu nggak kenal warna coklat, jadi putih total, hanya putih. Termasuk di Amangkurat. Putih itu kan lambang ketuaan, gumbul putih ya kan, kayak di Lenteng di bakso putih itu orang Lenteng mengatakan itu usia yang tua, maka baksonya putih kayak sirap gumbul. Filosofinya seperti itu. Itu di Pesengongan tertua. Kemudian desa yang paling luas pertama adalah Randugunting, dipegang oleh seorang lurah yang sebenarnya ningrat dari Mataram yang namanya Brandal Masili. Itu jago belut, tetapi dimanfaatkan dalam rangka mafia kekuasaan. Jadi ada pergantian Wangsa Sosronegoro di Tegal. Sosronegoro yang ke-6 itu meninggal, tetapi putranya masih kecil. Ada yang pakai Pangeran Ore, ada yang pakai Pangeran Banggar. Sehingga diperbutkan, datanglah jaksa dari Pekalongan untuk jadi bupati. Pak Ihe kayak di Raubio ya, Raubio lainnya kayak jengkel, seneng bilang orang Tegal. Saya kan pati, mestinya naik dari bupati. Tempatnya di Kepatian itu Jokom atau rumahnya. Iya, ada rumah gede itu di situ sebelahnya Jalan Waringin, terposat rumah itu rumah Kepatian, sehingga namanya Kepatian. Diganti dengan Cokro. Itu seputar Brandal Masilik sehingga diperalat, disuruh membuat kekacauan di Tegal. Kalau kacau berarti kondisi seorang kepala daerah wanya dia ngawak dia tidak bisa mengkondisikan negara dalam bentuk aman dan terkendali, bahasa hukum militernya aman dan terkendali, terkuasai. Itu ternyata menjadi jatuhnya bupati yang dibawa kiriman dari jaksa Pekalongan. Barang wis ganti, patinya diangkat, kan bingung patinya. Aduh, dia pimen dia. Sudah kadung rakyat bergerak melawan Belanda. Akhirnya si itu Brandal Masili dibunuh sekali oleh patihnya. Jadi dikongong pakai lisan. Itu jadi dalam keadaan itu sudah ada kekejaman dalam bentuk mafia kekuasaan. Nah, makamnya sedang diributkan sekarang. Ada yang mengatakan di belakang Pasifik tempat sampah itu sebelahnya ada SMK Salahia. Dulu saya meyakini di situ tahun 85. Terus ada lagi orang menemukan di daerah Jalan Ababil yang dibangun Harum Indah itu. Di situ malah sekarang sedang diributkan oleh masyarakat sekitar. Ada tokoh spiritual yang menemukan. Saya tidak mencampur karena nanti saya jadi sasaran masyarakat dan repot. Saya tidak pamer dengan spiritual seperti itu. Akhirnya mandek. Padahal kalau jadi bisa menjadi wisata religi. Yang penting kan hakikatnya kan. Arwah kan ada di mana-mana, kalau di sini bebas lah. Iya, jadi mungkin karena yang protes itu picik ya, ilmunya pas-pasan itu, jadi sedikit-sedikit kayak wangkot, ngamuk dan sebagainya. Mungkin udah satu contoh itu pernah buat bareng-bareng, ada
ruat PAI dulu nggak ada, kami bikin gawe gara-gara lah. Sekarang berjalan sampai bertahun-tahun, semua ada yang nakal dulu, pak kepalanya diganti pakai gabus, pakai styrofoam, jadi setannya ngamuk. Misalnya orang menggoda asli, ngamuk, orang pada kualat semua yang pada itu pada mati mimpi ya. Sebenarnya duitnya udah dikasih itu kan ya, tetapi diganti. Itu apa termasuk kearifan lokal ya, ada persenggongan, ada itu. Nah, kemudian mengenai Mbah Nyata, di tahun mau meletusnya PKI itu Mbah Nyata sudah terkenal. Saya SD kelas 3 aja nggak ngerti Mbah Nyata itu. Yang nyata itu Ciamsine cesplem, sehingga dikatakan nyata. Kan Ciamsi itu kan kode-kode nomor buntut ya. Waktu Porkas, terus apa lagi kan SDSB dan sebagainya. Jadi Tegal itu kota judi yang luar biasa, hampir tidak kalah dengan Makau lah pendekatannya. Jadi mawat di rumah, mangat di mobil balik rondangan ngau kolor ya. Itu tahunnya 65 tempatnya di Jalan Bali, Laut Kecil, sebelahnya itu namanya THR, Taman Hiburan Rakyat, yang dikomandoi oleh Sional Tegal. Yang diangkat sampai sekarang. Bahkan kita punya lampu-lampu hebat itu lampunya. Nah, kemudian Tegal itu keunikannya adalah persoalan bahasa, sehingga Balai Bahasa saja melirik sama karya-karya sastra Tegalan yang dibangun selama 27 tahun. Iya, sudah membuat naskah akademik oleh UPS, sudah mengeluarkan 3 dokter, dan sudah puluhan skripsi sarjana bahkan S2, tapi sampai sekarang belum bisa masuk ke muatan lokal. Sangat disayangkan, aja kesuwen dong. Bahkan ini bisa menjadi BCTB, WBCT, warisan budaya tak benda. Orang dilakoni mengubah dinas pendidikan orang menang. Orang terima ya sekarang orangnya orang apa-apa, itu ya. Mestinya segera dibuat kalau orang bisa. Takon tangganya lah ya, takon yang bisa segera didasarkan ke pusat. Pasti pusat akan membilang lebih kurangnya datanya apa. Sehingga kerja keras warga negara yang tanpa harus seluruhnya minta bantuan dari pemerintah dihormati. Itu kan sebagai karya bangsa. Bisa membangun sastra asalnya langka dari anak kan luar biasa. Bahasa Tegal ternyata bisa dibuat sastra dan itu sudah berjalan. Bahkan UPS sekarang karena tahu kondisinya punya mata kuliah sastra Tegalan. Bahkan beberapa dosennya belajar sastra Tegalan, termasuk aku bukunya banyak sekali. Ya, jadi sastra Tegalan sekarang ini masih diperjuangkan dan seperti itu. Kemudian menurut saya kita yang kehilangan adalah psikomotorik permainan anak-anak kita. Sudah kalah dengan gamenya HP, sudah kalah dengan sejarah-sejarah di kantin nganggo apakah sejarah nomor kita film di YouTube kan banyak kan ya, ada Ultraman, ada apa, jadi ganti semua. Padahal kita punya cerita yang lewat mainan anak-anak banyak, kayak Sodor, kayak Jangka ya, bentengan, Rok Kaleng, Rok Batak, kemudian Rok Seju Bareng, kemudian Jeplokan itu tembakan pakai kayu print, dorong pakainya kertas koran, masukkan ceplokan kan nggak sakit, perang-perangannya luar biasa. Ada lagi yang pakai air comberan, tarik jiwa hilang. Geledekan juga hilang ya kan, bekas pelek beca, pelek didorong. Wah itu luar biasa balapan ya, ada chemistry kejiwaan yang luar biasa. Kemudian yang hilang lagi kulit jeruk Bali. Iya untuk keterampilan, kemudian gagah bunganya apa itu tebu ya, tebu. Itu kayak pipa pralon tapi kayu, itu bisa dibikin dokar-dokaran, delman-delmanan, kemudian sepeda, ya hilang. Iya janur. Kemudian lempung sekarang juga hilang ya, karena ada orang dari lempung akhirnya kecelakaan. Padahal kalau kita kawal ya
dengan pramuka kan ada PDPMK ya, metode pramukaan. Kalau ngumpulan anak pembina sampai anaknya korban ya bahaya itu, kudu sinau maning ya. Ya kan kita ada survei, ada persiapan yang matang dan sebagainya. Itu kemudian di Tegal itu yang lebih unik lagi, kita punya makanan yang seabad, banyak sekali, ada jolang, ada dotak, awul-awul ya. Akan menang, dihitung tidak kurang dari 100 sekian. Teman saya bikin lagu Jajan Tegalan, judulnya Yumina, juara 3 di Jawa Tengah. Yumina, ala Yumina, coba dicari di YouTube ada. Itu sampai disebutkan nama opak itu, ada opak itu, sembeleo, ada apa. Jadi hampir yang sudah punah dan sebagainya. Nah, yang lebih unik lagi Tegal itu, kenapa dibilang tidak kasar? Kita itu egaliter. Langkah wali kota, langkah rakyat. Jadi rakyat karena wali kota ya pada baik. Meskipun masih pakai umum. Contohnya kakak dan adik dan pramuka. Ini pramuka nanti Tegal itu pas. Karena ini kakak orang adik. Langkah bos, langkah anak buah, langkah majikan, langkah pegawai. Jadi pas itu pramuka di Tegal. Nah, jadi kalau di Tegal diangkat itu jangan kaget. Kalau tidak diangkat, tidak melopor, berarti pejabatnya belum punya pamor, takut ya. Jadi kalau rakyat diangkat, melopor gitu, kalau pejabat tidak akan longsor di bawah mereka. Nah itu hebatnya Tegal begitu. Meskipun ngomong apa bandel tidak ada masalah. Jika namanya egaliter, tidak mengenal tingkatan-tingkatan apa pejabat tinggi, bos dan sebagainya. Jadi diulang lagi, Mbak Nyata itu berkembang semenjak tahun 65 dan banyak orang yang tidak tahu Mbak Nyata itu siapa. Yang jelas Ciansinya hebat. Jadi wong pada tutup Ciansinya itu nomor kodenya, kode bentuknya itu bagus, luar biasa. Saya kira itu dapat kami sampaikan. Dan kalau mau membuat contoh permainan anak belum terlambat buat kita dibikin pakai film pendek. Sehingga ini loh yang namanya Gopak Sodor, ini loh yang namanya Panggalan ya, ini loh yang namanya Pecah Ombak ya. Jadi kalau hanya ngomong kan anak-anak berbual kurang konkret ya, cuma kalau dicontohkan bisa. Dan itu murah, silakan pada nyotting jadi sendiri jadi murah. Film bisa murah dengan HP, dengan apa. Saya kalahnya nggak bisa ngedit, kalau film supaya compong kan saya bisa. Ya. Biasalah, tapi kalau edit saya itu tidak bisa komputer. Kakek lagi gagap teknologi. Saya kira itu, dan buat anak-anakku semuanya, mari tetap menghargai budaya bangsa kita sendiri dalam adalah paling tidak adalah Kota Tegal. Ada yang agak neo agak kesini ya, ye ya pakai karet. Terus yang baru lagi Gotri Nagasari ya, Diwari Gedul Noto dan sebagainya itu. Ya kalau yang masih agak lukunak, gedung susu dendeng guden lupa itu juga hilang. Dulu malah sampai ada yang menyebut nama Cina loh, Cina cilik gedel dawet ditanggoni menjep betul, hilang sampai disebutkan Cina cilik. Karena apa itu? Sayang saya tidak bisa merekam kelingannya bareng warasnya bareng saya ya untuk berpendidikan sejarah. Saya kira itu, dan sampai sekarang saya masih setia untuk membangun budaya Tegal. Buku saya tidak kurang dari 7 buku sudah saya buat, semua bentuknya sastra, belum pada kayak Patmo, Isai dan sebagainya. Sebentar lagi menuju ke cerpen Tegalan untuk mengamankan kata-kata yang mau hilang. Contohnya emblak-embluk, tundung blumbyung, ya, pecotot, tonyor itu mau hilang kalau bisa kita. Nah dirawat, terus dibuat pantun, di bawahnya dibuat cerpen. Saya sudah bikin 7, nanti kalau Bu Wahyu Munasir saya sharekan nomornya ya. Tapi tidak usah di-share kemana-mana. Kalau Bu Wahyu mau bikin ya dilaporkan saya, kita bikin dalam rangka kita keroyokan bikin kamus, tapi siapa yang buat bisa ngerti artinya orang hilang, apalagi dipakai dalam konteks kita bahasa itu dan sebagainya, termasuk tundung bubyung ya. Kita menurut tundung bubyung itu artinya apa? Buat coba kayak tadi. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, dan tentang mainan bisa dibuat, termasuk mau bikin kolaborasi Arab Jawa Cina. Saya punya sejarahnya, dibuat sekitar bisa dibuat dengan film dokumenter
bukan anak wong sing tersisa, masih ada namanya THZ. Itu bapaknya termasuk penggerak teater Cina Jawa Arab. Bisa saya tunjukkan nanti bukunya tak boleh ditulis fotokopi. Soalnya bukunya sentong ya. Saya kira itu lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Tilik sawah lewat taman jangkram, kalau yang salah di Pangapunten. Siap. Luar biasa, kasih plus semuanya untuk bapak-bapak kita ini. Monggo Pak Eri diunjuk dulu. Ya, kalau tadi cerita mengenai dolanan ya, Pak Atmo, Pak Eri, kebenaran saya menangi Pak, menangi alhamdulillah. Menangi yang namanya dolanan bentengan, itu lari, tempel tiang sana, tempel tiang sini nanti. Nggih. Tapi memang ruket Pak. Nah ini bahasa ruket kan udah kayaknya mau hilang ya Pak ya. Ruket. Memang ahli wong Tegal ini ngomongnya ya kayak saya. Ruket karena Pak ya ramai kalau pas istirahat sekolah itu memang gimana ya posisinya daripada yang terutama anak laki-laki mungkin Pak, kalau SD senang sekali main situ bentengan, terus kopak sodor. Nah di kopak sodor itu ya memang ya senangnya nanti kalau satu tim dicampur sama perempuan itu Pak, nanti ya ada ya itu pengalaman dulu lah kayak gitu. Terus ada yang mainan itu apa, tendang-tendang bunga kamboja itu dulu Pak, dikumpulin IO namanya nggih Pak, pakai ngumpulin bunga kamboja ke kuburan cinde ya Pak ya, dulu ya banyak. Nah itu dikumpulin karena itu nanti ditendang. Nah seperti itu ya. Luar biasa dari Pak Eri tadi menyampaikan sekilas. Saya juga tadi sudah paham tadi masukan tentang banyak Pak, tapi memang orang-orang situ juga apa namanya ditanyain, memang tak saya tanyain pertama pindah ke Mangkawaya juga ditanyain banyak yang belum paham aslinya siapa dan turunannya siapa, itu belum paham itu. Kemudian ini ada pertanyaan Pak Eri sama Pak Atmo, Pak Didik. Ini dari siapa nggih kalau boleh tahu? Dari Pak Danu, ya, dari Pak Danu Pak ini. Dari Pak Danu ini memberikan pertanyaan. Selamat pagi Pak Atmo dan Pak Eri. Nah, ini yang pertama, di sana sih Tegal sering diomongi wong Jepang Indonesia. Kenapa ya Pak? Ini pertanyaan yang pertama. Terus kemudian yang kedua, letak Tegal yang ada di pesisir Jawa bagian utara, juga di daerah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat, menjadikan dialek yang ada di Tegal beda dengan daerah lainnya. Padahal Tegal itu masih ikut Jawa Tengah. Apa memang dari zaman dahulu Jawanya sudah kasar dan siapa yang membawa bahasa tersebut? Monggo Pak, ini dari Pak Atmo atau Pak Eri, monggo. Yang pertama tentang sebutan Tegal Jepangnya Jawa Tengah, ini memang dalam konteks pertukangan ya, baik misal orang dari Jakarta maupun dari tempat lain, selalu itu Tegal itu bisa membuat apa saja bisa. Saya ada saudara dari pengusaha Jakarta, ketika itu akan memesan jenis-jenis mur yang di tempat lain nggak bisa, ketika dibawa ke selatan Tegal yang membuat itu bisa dulu. Ya. Kemudian dulu ada traktor ya, saya ini petani gitu, saya kepala desa. Nah ini Tegal juga bisa dulu, namanya mutop, Muslim topik biasanya. Jadi ini bisa. Atas dasar itu sikap tanggap para pengusaha yang memang dekat dengan media. Ini Tegal ini memang kelebihannya dekat dengan media. Ya kebetulan saya Kabag Humas, pernah menjabat juga sebagai wakil ketua Forum Humas Jawa Tengah. Akses media tertinggi di sini. Monggo. Mau dibanding daerah mana? Terbanyak di sini. TV terbanyak di sini. Media apa saja ada di sini.
Jadi orang Guyon di Tegal itu langsung menjadi, nah sebutan Tegal Jepang Jawa Tengah muncul dari para pedagang, para pengusaha yang memesan barang-barang di Tegal. Kemudian media juga proaktif memberitakan. Nah kalau konteks bahasa tentu kita kan di luar keraton ya. Kedekatan dengan keraton tidak seperti di daerah lain, sehingga kita dinominasikan sebagai kawasan penjaga benteng. Aduh sakaratu perkek kaya kalawatu, sehingga bahasa Banyumas, bahasa Penginyongan ini harus dibedakan. Kalau di sini Punyong, kalau di sana Penginyongan. Kebetulan saya pernah menjadi narasumber dalam kongres bahasa Penginyongan. Itu mana saja? Banyumas, Purwokerto, Kebumen, Purbalingga, Banjarnegara. Penginyongan itu juga masih mandiri. Ya karena tadi relatif jauh dari keraton. Nah, hal yang sama juga di Tegal. Jadi itu bahasa-bahasa kita tentu lebih tua. Nah, kemudian saya juga membawa makalahnya Dr. Dibus Morini yang mengatakan bahwa bahasa kita lebih tua dari bahasa Mataram, utamanya setelah perjanjian Kiai. Jadi kita memang lebih tua. Dan data-data semacam itu barangkali nanti bisa lebih digunakan. Betul. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Heri. Terima kasih. Jepangnya Tegal, Jepangnya Indonesia atau Jepangnya Jawa Tengah itu secara kebetulan masyarakat Tegal seperti di Cempaka, di Kejambon, di Karanganyar itu orang-orang yang terampil, kemudian suka memanfaatkan barang-barang bekas, termasuk pernah dulu ada pesawat udara yang jatuh di Malaysia, itu bisa diolah lagi menjadi bermacam-macam. Kemudian Tegal juga bisa membuat suku cadang KW untuk beberapa spare part motor atau mobil. Jadi harganya siring. Kalau kita pesannya serius ya mereka akan digarap dengan serius. Itu untuk Jepangnya Indonesia. Kemudian di lomba-lomba itu kita menangnya ketika tidak membuat ukir-ukiran atau membuat joglo. Karena joglo kalah karo Pekalongan, kalah karo Batang, kalah. Jadi akan lomba bikin keterampilan gawe sepuh-sepuhan. Juara Jawa Tengah 1 pernah diraih oleh Pekauman 1 Tegal itu. Jadi sepuh-sepuhan yang itu bisa diberi asap pakai baterai sehingga tertarik orang Jawa Tengah itu tertarik. Atau bikin apa lagi yang sifatnya teknologi, kalau bikin keterampilan apa Krenova apa itu yang sekarang itu. Nah mengenai Tegal kasar itu sebenarnya ya sebagai orang Tegal tidak kasar. Dibilang kasar karena kita belum akrab, belum menjadi saudara. Saya dengan Pak Edi, dengan Pak Atmo belum kenal. Jadi tiba-tiba rewu bangsa deh. Ini perlu nganggo kayu, ya kan? Rewu tak boleh dicium nang dicocok gitu ya. Tapi itu tanda keakraban yang luar biasa. Bahkan orang dikira kita lagi berkelahi. Itu batasan kita itu. Bahkan sebenarnya lebih kasar dari Cilacap. Asuhnya Cilacap dengan asuhnya Tegal kalah Cilacap. Kalau Cilacap Tegal asukon Asian halus ya asukon ini. Jadi sebenarnya tidak kasar. Saya mendapatkan komentar dari teman saya namanya Bari itu orang Papua. Di Tegal sering ketemu dengan saya kalau dia lagi prei karena sekolahnya di Poltran. Karena orang Tegal luar biasa baik persaudaraannya. Sekarang pulang lagi kangen pengen ke sini tapi karena sekolah jadi bisa ke sini. Kalau enggak kan harganya mahal. Itu contohnya. Jadi kalau mereka bilang kasar,
mereka beralasan malah enggak kasar karena kita belum kenal, padahal di kasar dari Batak ya kan, atau tempat-tempat lain. Tapi secara geografis dari mulai apa itu Kebumen sampai dengan Indramayu kita serumpun pada Tegal. Persoalannya apakah mereka mau menjadi satu serumpun atau tidak. Jadi yang menjadi masalah adalah logatnya saja yang berbeda. Jadi orang Indramayu merantau di Tegal tidak bakal keder karena bahasanya sama. Tribun ada apa Kuningan, tapi karena logatnya saja. Orang Kebumen dia masih ngomongnya paling karena si ngendi gue wis kencot ya. Gue jajari buntel ini dijiret gitu. Mana karo ramane gitu. Lagu ini kan di Selawi pun sudah bergeser lagu itu lagu ada Tegalnya. Misalkan daerah Kajenengan, daerah Kuci, itu bahasa Tegalnya sudah berbeda. Yang lukas adalah bahasa Tegal di kota. Saya kira itu, dan beberapa hal kita sudah membuktikan bahwa bahasa Tegal sebagai orang Tegal tidak kasar. Bahkan kadang-kadang ada yang bilang lucu, sebenarnya tidak lucu. Bahasa Tegal tidak lucu. Cuma karena mereka asing menganggap lucu. Oke, yang ketiga Pak, Iya. ini ada satu lagi. Mungkin itu tadi sudah disampaikan ya sama Pak Eri. Tegal awal mulanya pemerintah. Oh, Pak, yang kontakon Tegal gue awal mulanya gue pemerintahannya modelnya apa? Modelnya apa Pak? Kok bisa hebat tekan saiki ya? Tulis bisa nek arane Tegal ora liyane ya. Iya. Kembali kepada Tegal. Tegal oleh penemunya Ki Gede Sebayu yang sejarahnya banyak versi. Kalau saya ceritakan rong jam rampung dia. Jadi versi sejarah Kota Tegal, kalau versi sejarah kabupaten beda. Bahkan kabupaten mau mengambil Selawinya atau mau mengambil Tegalnya. Kalau Selawi ada rebutan, seorang gadis cantik namanya Nirongge direbutkan oleh Selawe Kesatria. Selawi ya. Tapi dianggap kurang pas. Akhirnya para pelakunya pada meninggal mipil. Kembali lagi ke Gede Sebayu. Nah kalau di Tegal ya lucu lagi, cuma saya nggak enak kayak ngerasa di kembali daerah. Itu sejarahnya juga simpang siur lagi. Nah mengenai apa pemerintahan Tegal itu ya kerajaan, bagian dari tanah perdikan Mataram. Cuma kita mewarisi pembangkangnya Mataram. Jadi orang Tegal memang kreatif membangkang. Contohnya Martoloyo dan Martopuro. Martopuro nyusul Martoloyo dari Jepara, orang gelem balik. Nyong wis nginum banyu Tegal. Nyong wis belajar ngaji nang Tegal. Jadi nyong balik ke Jepara, si diserang oleh Trunojoyo dia turun maring Landa. Jadi nyong gelem Landa. Tetap yang Tegal sampai perang Sambi itu mati bersama ya. Cuma memang ada literasi yang mengatakan Martoloyo dan Martopuro juga udah jenazah lewat Limbangan. Iya, itu saudara sumber orang kampung. Saya ketemu kaget gitu. Karena kalau kemudian ketahuan menjadi sirik, diagungkan perjuangannya. Sehingga menghindari itu agar tidak disembah-sembah berlebihan dibawa ke Limbangan. Tapi ada lagi yang di daerah Pepetan dan Pakungan. Saya juga kaget. Ada lagi yang Brebes Kertabesukian. Ada lagi. Nah itu kayak saya cerita. Saya kan dulu mengangkat Brandal Masilik. Jadi ada yang jelas di SMK Asalabia, ada juga yang di Pekarangan Agobin. Kebenarannya nggak tahu karena itu sudah tingkat makrifat ya. Sudah tingkat sesi jenar matikan berani. Sayangnya tidak semua masyarakat gampang menerima taklid seperti itu. Percaya kepada orang yang tua yang agamanya tinggi. Jadi mengalami gangguan. Dan mengenai budaya itu sebenarnya kalau punah itu siapa yang salah? Yang salah kita sendiri. Dari tonggak-tonggak pemerintah, tonggak-tonggak masyarakat. Saya tidak akan mengatakan apa itu ya, tetapi yang salah kita sendiri. Hilangnya, saya pernah dipanggil JKPI, lampu gantung itu di benteng hilang tangga.
Padahal di seminarnya itu dipasang. Saya ngaco. Itu lampu itu kan wong Kemantran, wong Slawi. Kayak nang perapatan lampu gantung, belingetan, jalan Sebudi. Saya dipasang maning malah orang ngurung ya. Saya merasa miliki ngomong, alhamdulillah buku kapan ya dibuang dan sungkan. Dan masuk rumahnya Kardina itu hilang, dijual. Ya. Kemudian beberapa ornamen tertentu, tombak-tombak ornamen di stasiun juga pada hilang. Padahal bagus. Lanjut batas. Saya kira itu mengenai pemerintahan adalah kerajaan, masih mengimbas ke kerajaan dan ikutnya tanah perdikan karena di sini juga banyak senopati, banyak tumenggung, banyak apa lagi itu. Ya begitulah orang lagi. Termasuk di Bius juga ada kerajaannya. Termasuk apa Mbak Bujang juga caranya wong nang Bius. Candinya tuh ya. Iya. Bulannya wong kritikan karo wong Kemandungan aja kawin. Karena wong Kemandungan kalau kritikan gagal kawin, sehingga kayak disepakati. Kalau orang percaya dicontoh, si wong kritikan karo Kemandungan salah siji mati itu dicerai. Atau cerai karena Dengernya seperti itu Pak. Ya, coba tradisi. Iya. Saya menambahkan, ya tetap dulunya tetap kerajaan. Karena itu di tempat kita itu kan ada yang namanya sultanan. Kampung ya Pak. Iya, itu sultanan itu ada ya tempat kerajaan. Kemudian lurah Mangku Kusuman. Terus yang di sini saya pernah tinggal 3 tahun, Keraton. Nah itu. Ya. Ada Bugisa. Iya. Itu jadi kerajaan. Nah, mengapa dinamakan Tegal? Mengapa nggak dikatakan Mercon namanya daerah? Itu ada teori toponim ya. Misalkan Brebes itu berasal dari bara basah. Bahasa Brebes itu kondisi objektif lahan itu menjadi nama. Bara basah atau kali Baribis. Nah, kalau hal yang sama juga Jember. Nah, karena itu Tom Pires yang di dalam bukunya Suma Oriental ketika mengenai berita itu Tegal, kayak bilang Fatah bilang Paletea, tapi Tegal itu lebih merupakan suatu hamparan tanah yang subur, persawahan subur. Jadi namanya Tegalan. Terus. Iya, matur nuwun Pak Atmo, Pak Eri. Ini saya juga baru ingat Pak, dari sejarah Tegal sendiri, katanya orang tua saya dulu pernah cerita, katanya pernah ada landasan pesawat terbang ya Pak. Katanya pernah punya landasan pesawat terbang sendiri di daerah kota Tegal sendiri, itu katanya pernah ada ya Pak itu. Jadi berarti benar-benar komplit sekali di Tegal untuk fasilitas juga sebenarnya dari dulu. Pelabuhannya juga pelabuhan besar ya Pak, sampai sekarang dikatakan sebagai pelabuhan besar untuk itu. Barangkali ada yang bertanya lagi. Oh iya, ini ada nomor 4. Nyong bangga teman, ini dari siapa ya kalau boleh tahu ya? Oh ini tanpa nama. Oh saya pakai nama Pak Fajri aja wis, nggak apa-apa. Nyong bangga temen ngerti akeh sejarah karo keunggulannya Tegal. Apa baik upaya sastrawan Tegal sing wis dilakoni nggon njagani sejarah karo kebudayaan. Buat menjaga sejarah budaya Tegal. Terima kasih kepada penanya nomor 4. Ini fisik bisa dibuktikan bahwa tadi budayawan kita generasi muda putra dari Pak Yono Daryono ya, atau ketika Mandani Yono Daryono di sinetron Tukang Bubur Naik Haji itu menyebut idiom Tegal, kalimat-kalimat Tegal. 1. Dalam konteks perawatan peradaban, saya mengatakan peran penulis sastrawan adalah sangat tinggi. Betapapun Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran adalah firman Tuhan, tapi yang mengabaikan adalah para sastrawan penulis. Mari kita buktikan.
Tegal adalah unikum. Tegal memiliki kamus bahasa Tegal Indonesia. Siapa pengarangnya? Muhammad Hadi Utomo, orang Tegal. Tegal memiliki kamus dialek Tegal. Siapa? Suparno Esar Pramudia, orang Tegal. Tegal menjadikan bahasa sebagai wahana untuk strategi perang. Maka ada kamus Prokem Tegal. Apakah Prokem? Prokem adalah panjangan dari Pro Kemerdekaan yang ahlinya waktu itu Letnan Kolonel Yunus Pusponegoro. Kebetulan rumahnya di RT 11 RW 3 Mangkukusuma. Situs rumahnya masih ada. Di buku Wan Strajul masih ada. Di buku Tegal Berjuang yang belum dibedah, saya ulang belum dibedah, itu ada. Dan tanggal 23 yang lalu saya dihadiahi buku Peristiwa Tiga Daerah Anton Lukas. Itu juga menyebut itu. Jadi Tegal luar biasa. Ada pertanyaan, apa upaya sastrawan? Itulah telah mengawetkan pengetahuan kesastraan budaya Tegal menjadi kamus. Hal ini juga diperjuangkan dalam bentuk adanya wangsi, wangsalan puisi, kemudian wangsalan Tegal yang secara tertulis, dan dalam konteks sosialisasi prokes COVID-19 di Jawa Tengah yang menggunakan terjemahan bahasa Tegalan itu cuma satu, yang kota Tegal. Kebetulan salah satu penerjemahnya saya dengan Bu Gemi dari SMA Negeri 1 Keramat serta rekan yang lain. Itu yang diberi Tegal. Jadi itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Apa upaya sastrawan? Kita mengatakan harus menghormati jasa para pendahulu. Tadi kamus Tegal ditulis oleh Mas Ipuk MM Nur, itu masih hidup, sangat karib dengan Mas Jerry. Kalau suatu saat pindah ke sini dengan saya, siap Mas. Ya, Pak Haji masih juga monggo dengan silaturahim dengan saya di Tembok Lung. Ini masih juga beliau kayaknya 75 atau 80 ya. 80 kan kelasnya angkatan 6 masih juga. Nah kalau yang Pak Suparno Esar Pramudia itu sampai situ. Tapi bukunya panjenengan bisa fotokopi, nanti bisa ditemukan. Beliau kesuruh bahasa Tegal. Bedanya melastar, kalau melastar itu apa? Saya pernah menjadi debat ya, dengan orang dari perguruan tinggi, dia mengatakan, wah saya ini orang Brebes Pak. Tidak ada kalimat melastar. Saya juga orang Brebes. Saya dulu pernah menjadi kepala desa 9 tahun, bukan jabatannya, dan humas, sehingga saya selalu diajarkan. Mari kita buktikan, Bapak turun ke desa. Kalimat latar dan plastar masih ada. Alhamdulillah yang mengenai COVID itu kamus. Tak buka di kamusnya Tegal Indonesia. Ini sudah diterbitkan oleh Balai Bahasa Jawa Tengah. Jadi kalau Bu Sri Wahyuningsih lewat bersurat dan cap untuk perpustakaan pasti dikasih. Kalau kemarin tahu kan beliau menjadi pembedah buku saya, itu pasti dikasih. Dengan untuk perpustakaan dengan cap nanti dikasih pemohon kamus, dan bukan hanya itu, buku-buku Tegalan yang diterbitkan oleh saya juga dikirimkan. Saya kebetulan menulis di buku itu juga merendah kata mendulang makna. Saya tulis judul tidak memuliakan bahasa daerah, tidak barokah. Itu di buku itu. Nanti bisa diminta saja kepada langsung Pak Dr. Ganjar Kalimansyah, Kepala Balai Bahasa atau Lembaga Disi, dengan cap tertulis. Saya kira akan dikasih. Itulah jasa para sastrawan penulis dalam rangka mengawetkan itu. Dan Anda harus tahu tokoh Dimas Rianto itu menulis lagu yang menjadi referensi di moderasi beragam tentang teh tubruk. Teh tubruk itu bukan teh minum aja meskipun ada itu, tapi teh Tegal harmonis. Tubruk Tegal umat beragama itu pun
ketika itu disajikan ada sudah di buku ini. Tadi misalkan Yumina, Jajaran Tegal, kan dulu ada semua di sini sudah saya tulis sehingga nanti juga dibaca. Nah ini adalah pertanyaan nomor 5 ini. Pak, menurut Bapak sisi bagian mana yang paling menarik yang bisa diambil dari kehidupan orang. Maaf, orang Tegal itu unggul jika satu memiliki rumah, yang kedua memiliki mobil, yang ketiga kalau muslim itu sudah haji. Ada di mana? Ada ini di buku Semangat Orang-orang Tegal, ciri orang top. Dalam konteks pilkada langsung saya tebak adalah orang yang lastar. Ingat bukan kata, memiliki watak sosial. Ada tag lain di Tegal yang mengatakan wong sugih pirang-pirang, wong lastar anak-anak. Jadi kaya kalau hanya untuk pedulian individualnya itu bukan hebat. Di Tegal ada tradisi watak sosial yang mengatakan tega warase orang tega larane, tega larane orang tega patini. Ini adalah watak sosial. Nah, yang mana yang menarik dari sisi orang Tegal? Orang Tegal adalah orang yang sangat religius. Hal ini bisa dilihat dari kalimat semacam ini. Gusti Allah wis gawe menungsa, mesti bertanggung jawab nafkah. Awan, anak pangan. Anak jina, anak upah. Angger gelem piling, baliknya nyangking. Angger gelem loyong, baliknya nyangklong. Jadi itu optimisme, dia yakin sebagai satu hamba yang diciptakan oleh Tuhan, pasti Tuhan melengkapi dengan rezekinya sepanjang obah mesti nama. Jadi kira ada aspek ikhtiar. Ini kelebihan orang Tegal yang sangat optimis dengan bahasa dan budaya. Terima kasih. Luar biasa. Kasih plus untuk bapak-bapak ini semua. Iya. Monggo Pak Tri. Mengenai yang bangga. Jadi kita mulai pada tanggal 26 ya Pak. 26 November tahun 94. Itu bergerak sampai sekarang tahun 2022 kurang lebih 70 tahun. Berarti kan orang sangat sayang utara obor-obor belarang ya kan. Tanya ayam dong, tanya suara anak, kan orang semangat panen. Sudah tidak sekolah lagi, intensitasnya turun, konsumsi ini juga turun. Itu kita telah merubah bahasa-bahasa lesan menjadi bahasa tulis atau mendeskripsikan semua bahasa di masyarakat, bahkan dirubah menjadi karya sastra. Itu kelebihannya. Dan bukunya orang bain-bain sekarang sudah lebih dari 160 buku dicipta oleh para penggiat sastra Tegalan. Jadi orang Tegal itu betulnya bangga kegiatan. Dan masuk kita mulai dari anak-anak SMP membuat puisi Tegalan, puisi cinta, puisi apa? Saya pernah buktikan dari puisi cinta pada SMP apa? Kok bisa saya sombong sih? Gimana kan tahu saya nggak pernah yakin sudah sekali ya. Saya kan kemarin mengisi di UNES KMB terakhir, buatan lokal, bikin puisi Tegalan, puisi cinta, semuanya berbunyi indah. Ya ada yang paling matang ya menjadi literatur tambah. Jadi kita sudah mengamankan bahasa Tegalan ke dalam teks hingga terpelihara dan terawetkan. Karena setiap tahun itu UNICEF atau apa itu bahasa ibu itu hilang. UNESCO setahun lebih itu sudah pada hilang. Sehingga kemarin ada peringatan Hari Bahasa Ibu Sedunia diperingati oleh Pak Atmo dan Balai Bahasa Jawa Tengah. Bahkan sekarang menterinya sudah melirik sama kegiatan revitalisasi sastra bahasa Mani, bahasa ibu. Sudah bahkan dibantu, bahkan Balai Bahasa juga bantu memfasilitasi hal-hal yang sifatnya
bukan material tapi kayak buku kayak apa dan sebagainya. Alhamdulillah pada Pak Ganjar apa ya, Ganjar Hermansyah ya. Pak Boy ya kalau dihitung lama padi ini sebenarnya tapi senang nulis karena kan nama lebih penting daripada iya jeneng luru jeneng itu lebih jeneng rekam ya pasti akan ngintil sendiri, efek itu akan mengikuti sendiri. Saya kira itu tentang kebanggaan. Kemudian mengenai apa yang diambil orang Tegal, religinya Tegal itu sudah dihalang-halangi nggak percaya. Sing kidul anggaran sihir sudah dicakukan oleh Gunung Slamet. Kalau ke timur sudah ada Bapanggung. Kalau dari barat sudah ada Kali Pengali. Jadi yang dalam sihir anak karis mabur, anak aku mabur mesti sing lor. Ada yang pernah menangi, ada gaman atau besi. Ya, kita tinggal ini aja. Saya pernah lihat lebih dari 2 kali. Jadi besi kayak tombak jalan. Tapi dia tidak akan pergi datang dari barat, dari timur, dan dari selatan ya. Dan isu yang paling serem lagi sekarang di Gunung Slamet ada pengeboran geothermal, pengeboran gas bumi yang sudah 7 bor lubang. Ada yang takut, ada yang melawan, ada yang meluruskan, terserah itu kebijakan pemerintah. Jadi sudah sangat sensitif sekali masyarakat. Kalau Tegal saja sih ya, tapi kalau Kabupaten Tegal harus berhadapan, Brebes juga harus berhadapan, tinggal kualitas mereka aja. Forkopindanya cepat ke apa tetap mengizinkan, karena ada sesuatu di belakangnya kan kita. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kalau mau takon lagi ya mau cibar aja boleh. Siap. Siap. Jadi bisa jawab di depan tas ya. Oke. Ya, mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan lagi ya mungkin, tapi karena waktu juga ya yang mempertemukan kita, karena ada batasan waktu juga yang mempertemukan kita. Sebenarnya saya sendiri masih punya satu pertanyaan Pak, untuk bapak-bapak semua. Satu pertanyaan itu mengenai ini saya pernah dengar wacana tentang Provinsi Banyumasan. Jadi yang kedepannya ini kemungkinan kalau ini memang terjadi, wilayah Tegal itu menjadi Provinsi Banyumasan seperti itu, yang banyak orang mengenalnya inilah terpecahnya Pulau Jawa ya Pak ya. Mungkin seperti itu dari sakralnya di Jawa itu seperti itu mungkin. Tapi kalau memang ini terjadi, nanti ada menurut Bapak ini wacana tersebut, apakah memang mungkin dari bahasa memang sudah kita nggak asing lagi lah bahasa dari Banyumas, Purwokerto, kalau Nyong ya Nyong mungkin sama lah seperti itu. Nah, mungkin pandangan Bapak, mungkin ini satu pertanyaan sebelum ada pertanyaan yang lain ya, ini saya menilai ya, wacana tersebut menurut dari Pak Atmo ataupun Pak DR ini seperti apa? Gitu. Kalau yang saya dengar memang santer akan ada Provinsi Banyumas, daerah utara, salah satunya adalah Kota Tegal dan Kabupaten Tegal. Ya kita tidak perlu takut karena masih serumpu dengan bahasa Tegal. Kemudian yang kedua, di kancah revolusi kita juga termasuk satu rumpun angkatan darat. Namanya apa ya disebut? Masih apa ya? Jadi Tegal ikutnya ke sana. Dan rem apa ya? Iya, ikutnya ke Banyumas. Jadi juga ada bibit-bibit hukumnya berarti. Punya dan Purwokerto Wijaya Kusuma. Kemudian itu tidak bisa seperti membalikan tangan, karena buat provinsi gue gawe gubernuran, terus mobil, jadi jalannya berat lah, pusat untuk menangan. Jadi biar saja termasuk dari itu sudah digedok pelebaran daerah itu, pemekaran di Bumianen
jadi dosen sekarang belum bisa ditangani karena memang dananya luar biasa, perangkatnya kemudian termasuk adminnya itu lebih berat lagi. Jadi kalau perbaiki ini ya lebih ada seberapa apa wacana ya, baru wacana. Jadi sangat berat, apalagi Jawa Tengah banyak yang harus ditangani oleh Jawa Tengah, PR-nya banyak, terutama kemiskinan dan kesehatan. Sehingga kalau mengenai itu ya sah-sah saja, karena mungkin mempertegas geografis bahasa ya, karena kita tidak ke Surakarta dan ke Solo. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti karena masih satu rumpun, saja di dalam budaya. Dari saya seperti itu sih kan. Kalau melihat kesamaan sosiologis maupun kultural, Tegal lebih dekat ke Banyumas. Hal ini bisa kita lihat pada artefak, sosiefak, dan mentifak. Misalnya budaya ronggeng. Untuk Tegal, silakan baca di Tegal Bercerita dan novel Ronggeng Duku Parutnya Kang Ahmad Tuhari ada kesamaan. Ternyata ronggeng yang ada di Banyumas dan Tegal juga kalau saya lihat dalam konteks artefak, pusaka-pusaka keris, udi, dan pamor-pamor yang dimiliki oleh pusaka yang ada di sana ada kesamaan. Bahkan dalam konteks spiritual, Syekh Sulaiman Jabal Qubes memiliki 3 orang hebat di tanah Jawa. Tokoh spiritual yang baru pulang dari Mekah itu, kamu jangan pulang dulu ke rumahmu sebelum kau mampir ke Kiai Abdullah di Kepatihan Tegal. Jadi tokoh Syekh Abdul Malik bin Muhammad Ilyas yang Aksana dan satunya dari Meranggen itu menuakan sekali sama Tegal. Diwasiati oleh sang gunung dari sana. Kamu sepulang dari Mekah ke tanah Jawa, jangan pulang ke rumah dulu sebelum soal ke ulama yang benar dari Kepatihan Tegal. Itu saya ada referensinya. Jadi melihat hal semacam itu, kalau secara pendekatan psikologis atau sesuai kulturalnya, nampaknya kota Tegal bergabung ke Banyumas. Itu ramalan cuaca kalau tapi untuk hari-hari ini situasi luar negara lagi ini kayaknya tidak secepat itu. Tapi sebagai wacana ya itu bagus-bagus saja, seperti yang disampaikan oleh Mas Turun. Terima kasih dari penyampaian Bapak Dr. Andes Atmotan Sidik dan Bapak Dwi Eri Santoso. Mungkin hari ini membedah budaya Kota Tegal yang lebih jelas dan lebih dekat lagi. Kita sudah sangat mendapatkan referensi ilmu yang lebih, apalagi kalau kita bercerita nanti kita bisa menceritakan kepada anak-anak kita, karena cerita-cerita itu juga berawal dari orang-orang tua. Saya mendapatkan cerita ini juga dapat dari orang tua. Ya, mungkin itu ya kita ya mungkin itu yang bisa kita ceritakan pada hari ini. Kita bisa bagi ilmunya, bagi budayanya pada hari ini melalui Bapak Dr. Andes Atmotan Sidik dan Bapak Dwi Eri Santoso. Sebelum mengakhiri acara hari ini, kepada Ibu Sri Wahyuningsih SSSPD diperkenankan untuk ke depan. Ini ada kenang-kenangan dari Bapak Dr. Andes Atmotan Sidik dan Bapak Dwi Eri Santoso. Monggo bisa dipoto aja dulu. Nggih. Monggo. Nggih. Ini Wangsi adalah pengembangan dari sastra Tegal. Satu konservatif, Wang itu Wang salam. Minyak angin ganda pura, sakal kepengen dari pura-pura.
Nggih. Isinya puisi 3 buku. Karena ini lebih banyak antropologi bersejarah, maka puisi juga. Bagaimana ini kapalnya iwake akeh, ini di sini ada sajiannya dan sebagainya. Tongannya juga ada sajian macan kera, ada kayu kacele, ada godong gampang, jadi makanya ditangkap gampang. Godong gampang itu godong kelor ya. Iya betul Pak. Saya kira itu, dan sekedar untuk koleksi di perpus SMP THK itu masih hidup harapan kita ya. Untuk di foto buat foto dulu sama Pak Dewi. Luar biasa, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Dewi. Kemudian ini satu lagi, pegang dulu Bu Adil. Ini satu lagi dari Bapak Dr. Atmo Tan Sidik. Ini mungkin perpustakaan pertama yang mendapat hadiah ini. Ya, suatu kebanggaan ya. Ini buku bertajuk Strategi Kebudayaan Wong Tegal, berisi 22 kolom, termasuk tadi keunggulan-keunggulan dari pengalaman Tegal. Mudah-mudahan menginspirasi untuk penelitian lanjutan dari tugas. Saya serahkan luar biasa. Terima kasih. Terima kasih atas pemberian dari buku Bapak Atmo Tan Sidik dan Bapak Dwi Eri Santoso. Semoga menjadi koleksi di perpustakaan SMP THK yang sekarang ini sebagai latar belakang dari talk show hari ini. Dan buku ini tentunya menjadi warisan dari budaya Kota Tegal, karena beliau lah budayawan dan sastrawan Tegalan yang patut kita bangga bisa hadir di sini. Tepuk tangan untuk semuanya. Luar biasa. Terima kasih. Untuk nuwun wahyu. Ya, mungkin acara pada hari ini telah kita laksanakan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber kita, Bapak budayawan kita dari Kota Tegal, yaitu Bapak Dr. Andes Atmo Tan Sidik dan Bapak Dwi Eri Santoso SPD. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih dan berpesan pada Bapak semuanya, jaga-jaga kesehatan Pak, karena ini masa-masa pandemi seperti ini kita juga rawan. Selalu mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kesehatan kepada beliau yang bisa melanjutkan perjuangannya melalui budaya Kota Tegal. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf barangkali banyak tutur kata yang kurang berkenan dari saya selaku moderator. Saya akhiri sekian. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi untuk acara selanjutnya. Selamat berjumpa kembali. Terima kasih.